terkait program yang dijalankan di dalam rehabilitasi. Mungkin gambaran masyarakat itu rehabilitasi itu seperti kerangkeng kali. Makanya banyak yang takut nih, Seperti rumah sakit, di penjara mungkin atau apa. seperti rumah sakit, Ya, gangguan jiwa gitu ya kan. Selamat datang dalam program Satu Meja. Kali ini saya kedatangan tamu dari Yayasan Selamatkan Anak Kita, Sekata. Dan kita akan membicarakan tentang program rehabilitasi pecandu dalam pemulihan yang sehari-hari apa saja yang akan dilakukan oleh para klien-klien pecandu dalam pemulihan. Di dalam studio program Satu Meja, kita hadirkan program manajer dari Yayasan Selamatkan Anak Kita, Sekata, Bro Edu. Bro Edu, selamat datang di program Satu Meja. Selamat datang, Bro. Oke. Bro Edu, Ya, saya ingin tahu seperti apa sih keseharian para pecandu dalam pemulihan yang sebelumnya di video sebelumnya kita sudah banyak bercerita, kami sudah banyak bercerita kepada Bro Prank sebagai pecandu dalam pemulihan, kemudian konselor dari yayasan ini, Bro Andri. Tentu perjalanannya cukup panjang, Bro Edu. Dalam sehari-hari apa saja yang mereka lakukan? Oke, Bro. Sekata adalah Selamatkan Anak Kita. Kita berdiri pada tahun 2017. Kita bergerak di bidang memang penyalahgunaan nafsu, artinya memang fokus di bidang rehabilitasinya dan pencegahan buat anak-anak yang belum mengarah untuk kecanduan lah. Artinya kita lebih ke prevention dan program rehabilitasi. Kita sudah berdiri 2017 sampai saat ini klien yang sudah kita tangani itu sekitar 302 orang. Kita memang satu-satunya yayasan di Kalimantan Utara ini yang fokus untuk rawat inap dan rawat jalan. Terkait program yang dijalankan di dalam rehabilitasi, mungkin gambaran masyarakat itu rehabilitasi itu seperti kerangkeng kali. Makanya banyak yang takut nih, seperti rumah sakit, seperti rumah sakit, gangguan jiwa gitu ya kan. Seperti itu sih kalau saya pengalaman saya. Dan ternyata seperti apa yang apakah berbeda? Sangat jauh berbeda, Bro. Iya, di rehabilitasi kami mungkin ini nilai plusnya. Setiap malam minggu kita nongkrong. Oh ya? Yoi. Nongkrong nih anak-anak pengen nongkrong di mana, Bro? Nanti malam kita misalnya malam minggu nih kita nongkrong di Bro. Misalnya di salah satu kafe yang ada bandnya. Ya udah kita bikin nongkrong. Itu salah satu program kita. Artinya lebih humanis loh, Bro. Kalau kami dibilang elektro, gabung semua konsep yang ada di pemulihan kita pakai semua. Dari 12 spiritual, TC, satu pecandu membantu pecandu yang lain, peran penting sebuah keluarga, bagaimana mengeksplor, bagaimana tingkat kepercayaan dirinya dia, skill, terus meditasi juga, kita ada yoga, olahraga juga. Setiap sore anak-anak jogging di luar facility. Oke. Artinya nggak muluk-muluk di dalam satu facility. Dalam program rehabilitasi sendiri, apakah mereka memang menghabiskan waktu dalam waktu 24 jam mendapat semacam terapi atau mungkin terus di pendampingan selama 24 jam atau seperti apa? Nah, Bro Edu, yang pertama pentingnya program rehabilitasi itu yang pertama mungkin di dalam tuh ngapain aja sih? Ya kan? Dan itu bikin penasaran. Di dalam tuh ngapain aja sih? Kenapa sih anak-anak kalau dibilang di rumah rehabilitasi itu lah rumah ajaib? Kok rumah ajaib? Ya dong. Tahu bagaimana pecandu? Bayangan seperti pecandu itu bagaimana? Kita bayangkan seperti pecandu tuh ugal-ugalan atau apa? Tapi ketika dia direhabilitasi di mana nih? Di dalam program rehabilitasi itu di pagi hari mereka memulai dengan membersihkan diri mereka. Ada yang kalau yang muslim sholat subuh, habis itu dilanjutkan
dengan ada sesi ada namanya terapi di pagi hari. Terapi pagi hari. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi itu full kegiatan. Mereka dapatkan terapi, edukasi. Sekitar jam 10 sampai jam 12 sih. Nah, terus jam 12 siang makan nih. Makan siang lah, sholat, makan siang. Dilanjut lagi dengan edukasi dan treatment yang lain tergantung dari konselornya masing-masing. Nah, sampai dari pagi sampai malam dilanjut yang agama Islam sholat, dan yang non muslim dilanjutkan dengan membaca Alkitab. Habis sesi dari itu lanjut lagi mereka. Konseling lagi? Enggak konseling sih. Lebih ke bagaimana mereka menceritakan kehidupan mereka dulu. Pentingnya program rehabilitasi yang pertama adalah dia memutus circle ketergantungannya dia. Circle pemakaiannya dia. Artinya terputus dengan yang di luar. Ini orang yang baru berhenti menggunakan. Bedanya ketika dia berhenti, mungkin aku nih baru berhenti 1 hari ya. Ketika dia di rumah baru berhenti, orang yang misalnya jenis yang dia pakai adalah amfetamin, itu jenis sabu. Kalau dia withdrawernya itu kan pasti tidur di rumah. Nah, kalau dia di rumah tidur, misalnya tidur dari pagi sampai jam malam, pasti diomelin nih sama orang tua. Terganggu. Kan orang tua juga nggak tahu nih kenapa sih anak tidur, ya kan? Padahal dia di masa itu di masa pemutusan zatnya dia. Nah, kalau direhabilitasi, dia akan merasa bagaimana benar memutuskan pemutusan zat yang dia rasakan. Dan bahkan lebih tenang lagi. Tenang lagi dia. Nah, yang kedua, dia akan fokus pada pemulihannya. Kenapa dibilang fokus pada pemulihannya dia? Di luar dia mungkin dapat stigma dari masyarakat. Kok nggak akan pernah sembuh? Tapi di dalam rumah pemulihan dia nggak akan dapat stigma itu. Justru keakraban lebih terjalin. Ya kan? Ada yang ketiga, dia lebih mengeksplor kemampuan dia. Bukan, kenapa sih saya pakai narkoba? Misalnya gini, awal aku menggunakan narkoba, saya tahu narkoba ini tidak baik. Tapi kenapa sih saya berani untuk mencoba? Nah, di dalam rehabilitasi itu akan digali. Bukan seberapa banyak dia menggunakan, tapi seberapa kerusakan yang dia buat, dan itu yang kita akan bantu perbaiki si klien ini. Ada si klien saya itu awal make bro karena broken home. Berarti dari yang tadi yang dijelaskan dengan ada yang salah satu konselor saya di awal asesmen itu. Berarti si anak ini kelemahannya di lingkungannya dia. Nah, bagaimana staf yang di yayasan membantu dia untuk membantu di lingkungan kita. Dan yang keempat, rehabilitasi satu pecandu dengan pecandu yang lain akan membantu dia. Misalnya satu pecandu ini kelemahannya dia di lingkungan. Dan yang satu pecandu ini dia di dalam lingkungan yang baik. Orang mungkin pendidikan yang baik. Tapi kenapa dia masih bisa pakai? Kelemahan aku di sini. Satu pecandu mencandu. Akhirnya dia dapat solusi dalam kehidupannya. Nah, itu sih gambaran rehabilitasi. Ini sih sebenarnya fungsi rehabilitasi. Artinya saling menutupi mereka ya. Dibalik daripada apa yang mereka alami di dalam lingkungan keluarganya mereka masing-masing. Kalau mungkin misalnya kalau di bayangan, salah sih saya tekankan bayangan masyarakat terhadap rehabilitasi itu ya itu masih bisa pakai nggak? Sama sekali tidak bisa pakai. Total abstinen mereka berhenti untuk menggunakan. Tidak ada pakai sedikit tawar-menawar lagi. Ada tawar-menawar lagi untuk masalah narkoba ini, bro. Gitu sih. Bro Edu, saya sempat dengar untuk klien yang sebagai pecandu dalam pemulihan ini, mereka ada semacam konsentrasi kepada lingkungan. Kemarin saya dapat info kalau ada kegiatan untuk memungut sampah dalam sehari. Biasanya yang kita lakukan seperti itu sih. Baik di lingkungan di sekitar yayasan ataupun misalnya kita jogging sore nih di bandara. Bisa dari yayasan kita jogging sore ke bandara. Kita jogging nih. Ntar kita balik kumpul satu anak kumpul 15. Artinya menimbulkan rasa peduli mereka terhadap lingkungan. Seorang pecandu
4 aspek yang rusak dalam kehidupannya. Apa makna dibalik daripada memungut sampah itu, Bro Edu, untuk pecandu dalam pemulihan, Bro? Kalau kami ini belum dapat nih, saya belum dapat bayangannya nih. Belum dapat bayangannya. Artinya membangunkan beli, kalau bilang tuh perasaan terhadap lingkungan. Kalau kemarin, jangankan lingkungan, tetangga meninggal mereka nggak lihat. Mereka akan fokus terhadap kepedulian. Beli mereka main, kalau kita bilang tuh perasaan. Perasaan. Lebih dimainkan tuh perasaan sih ketika direhabilitasi. Karena itu yang mati dari seorang pecandu. Mati rasa? Mati rasa, Bro. Konflik sih, kalau kita ngomong pecandu nih pasti konflik permasalahannya. Yang kedua, apalagi nih, Bro Edu, untuk dibalik daripada yang mereka memungut sampah, arti daripada mereka memungut sampah. Arti daripada mereka memungut sampah tuh itu salah satu terapi untuk membangun kepedulian. Yang lainnya? Itu itu aja sih pertama kami untuk membangun itu. Nggak perlu hal-hal soal yang besar. Nggak ada lagi. Nggak ada hal yang. Nggak ada lagi sih sebenarnya, itu kan itu aja. Tapi memang itu yang paling penting sih. Iya. Santai, nggak perlu sih hal-hal yang wah. Karena yang di seorang pecandu tuh yang dilihat dia dirubah dari tingkah lakunya. Kami mungkin dulu mereka maling, mungkin kan, maaf nih, mungkin ada yang segala kriminal lah mereka buat. Nah itu yang kita akan rubah dari attitude mereka, tingkah laku mereka dari hal kecil. Seberapa efektif rehabilitasi itu dalam program di yayasan? Kalau saya bilang seberapa efektif sih, mohon maaf saya bertanya seberapa efektif karena saya mungkin melihat kayak seperti ini, Bro Edu. Ya di tamu saya yang kemarin, Bro Prank ini, dia sudah 2 kali bahkan direhabilitasi, tetapi dalam rehabilitasi yang pertama kemudian dia kembali lagi. Apakah memang ini wajar saja dong ketika saya mungkin seberapa efektif sih untuk ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada gunanya juga rehab, nanti kembali lagi juga dia pakai. Pertanyaan orang tua seperti itu, Bro. Nah, yang harus kita biasanya klien dan orang tua kita akan kasih paham sama dia. Si anak kita bilang adalah orang yang dalam gangguan penggunaan zat. Kalau kita bilang adalah penyakit adiksi, penyakit otak kronis. Nggak bisa sembuh tapi bisa pulih. Kita mungkin kasih sama aja nih. Penyakit gula kronis juga kan? Iya. Kita samakan nih adiksi. Adiksi artinya dia make yang rusak pemahaman dia. Otak, mindset dia. Otak semua rusak dari segi otak, sarafnya, mindset, pemikiran, gaya hidup, pola hidup semua rusak semua. Seorang pecandu. Kita samakan nih dengan penyakit gula. Orang kalau kena penyakit gula, dia nggak jaga pola atau gaya hidupnya, kembali kumat nggak penyakit gula? Iya pasti. Pasti kumat. Bisa jadi amputasi. Bisa jadi malah amputasi lagi. Benar. Kadang tekanan naik malah. Iya. Ya kan? Tekanan naik. Nah, adiksi kalau dia nggak jaga pola hidup, lingkungan, bagaimana dia manajemen dirinya, emosionalnya mungkin, dia akan kembali menakar. Benar. Itu sih, Bro. Itu yang kembali ke dirinya lagi. Kembali, makanya di dalam rehabilitasi, di program kita menekankan kepercayaan. Banyak yang kita tanya, kenapa sih make? Oh, gara-gara lingkungan, Bro. Saya berat ngolak ajakan. Pengaruh lingkungan. Berat saya ngolak ajakan. Ya itulah alasan seorang yang dia kembali untuk menggunakan. Mungkin rehabilitasi pertamanya gagal, di akhirnya dia menjalani rehabilitasinya kedua. Di rehabilitasi keduanya dari hasil asesmen itu, dia ketemu. Saya lemah di lingkungan kemarin. Akhirnya dia memutuskan dan kami beri masukan, kau nggak bisa rubah lingkungan. Kau nggak bisa ngerubah bandar untuk tidak jualan. Kau keluar rehabilitasi, bro, nggak salah kau jualan. Aku sudah selesai rehabilitasi. Nggak mau bandar. Mau nggak kira-kira?
bandar untuk berhenti. Yang ada kena kejar. Yang ada kayak gitu kan bro. Nah tapi bagaimana rehabilitasi ini mengajarkan kau menerima lingkungan dan menerima dirimu. Iya. Itu sudah tujuan rehabilitasi. Dan jauhi. Dan jauhilah. Bro Edo, Oke. Saya masih penasaran dengan Yayasan Selamatkan Anak Kita. Apakah yayasan ini bergerak sendiri atau mungkin ada komunikasi yang dibangun dengan instansi-instansi yang selama ini berkaitan dengan barang terlarang ini, Bro Edo? Mungkin BNN, kepolisian atau apa? Seperti apa, Bro Edo? Nah, alhamdulillah di 2017 sampai 2022 ini yang kami paham adalah permasalahan narkoba ini nggak bisa yayasan sendiri, nggak bisa juga, artinya kami butuh BNP, BNK, Polres, dinas-dinas yang lain, pemerintah kota atau apa, dan kami bekerja sama. Bahkan termasuk keluarganya, keluarga klien. Karena salah satu program kami adalah pentingnya peran sebuah keluarga. Karena rehabilitasi cuma 6 bulan, kembali dia ke keluarga, dia akan bakal hidup sama keluarganya setiap hari. Ya kan? Nah, di rehabilitasi sebenarnya kalau kami bilang pemulihan sebenarnya itu ketika kau di luar, men. Pemulihan sebenarnya adanya pada saat dia masuk ke dalam lingkungan di luar. Di saat ini kau cuma dapat gambaran bagaimana lingkunganmu, bagaimana kau bisa jatuh, bagaimana kau bisa menggunakan. Nah, sebenarnya gambarannya seperti itu. Kami selalu bilang sama ke klien kami atau staff juga selalu bilang ke kliennya, pemulihan kamu ketika nanti sudah di luar. Tapi saya tadi kembali lagi ke persoalan hubungan dengan instansi-instansi yang ada selama ini dengan Yayasan Selamatkan Anak Kita. Ya. Posisi daripada yayasan ini apakah melakukan edukasi dari apa yang dihasilkan instansi, misalkan dari Satuan Reserse Narkoba atau BNN atau mungkin yang lainnya yang kemudian membawa yayasan ini untuk melakukan edukasi. Nah, pas awal berdiri kita sudah mulai koordinasi ke Polres, ke Polres, ke BNP dan BNK, dan kita mengadakan MOU. Oke. Mereka dari BNK seluruh Kalimantan Utara sih. Artinya referral klien mereka. Ketika si klien memutuskan dan keluarga klien bisa nggak direhab di kota ini aja atau di provinsi kita. Dan mereka rekomendasikan untuk rehabilitasi di Yayasan Sekata. Dan klien juga yang tidak ada masuk dari Polres nih. Polres sangat luar biasa sekali. Ketika ada misalnya tangkapan, dia tidak ada unsur kurir atau bandar, dia bakal direhabilitasi. Begitupun dari pihak BNK. Diarahkan sebagai pecandu dalam pemulihan. Kita sudah sepakat nih sama pemerintah. Artinya sepanjang dia tidak ada indikasi dalam kurir dan bandar, dia akan direhabilitasi. Itu hal yang luar biasa sih sampai saat ini kita lakukan. Komitmen itu komitmen itu yang kita jaga dari BNK dan BNP sama dinas sosial juga. Misalnya dinas sosial biasa melakukan data misalnya anak di bawah umur dan mereka melakukan pendampingan juga. Nah, sekarang nih kita sudah melakukan program di Bapas. Kita akan masuk lagi program di Bapas untuk rehabilitasi. Untuk program rehabilitasi di Bapas saya akan undang lagi untuk membicarakan program yang akan datang nanti. Oke, Bro Edo. Terima kasih sudah datang dalam program Satu Meja yang sangat brilian untuk mengedukasi kita semua masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan, yang kita harapkan sama-sama untuk menghindari barang terlarang ini. Closing statement untuk Bro Edo kepada masyarakat kita. Buat teman-teman nih yang masih menggunakan, jangan bilang kalian bisa ngontrol pemakaian kalian. Ketika kalian pengen make dan kalian make, itu sudah nggak bisa ngontrol pemakaian kalian. Terus apa lagi ya bro? Yang biasa saya alami itu sih, seorang pecandu nih biasa mengontrol semuanya. Artinya aku bisa ngontrol pemakaian.
ingat, kita nggak akan bisa ngontrol penyakit kecanduan. Itu aja sih, Bro. Oke, terima kasih Bro Edu. Sampai jumpa dalam program Satu Meja berikutnya. Thank you Bro Edu, thank you. Thank you.